Kita sama-sama sakit atas kepergian Rama. Bisakah kita berdamai untuk sama-sama menyembuhkan rasa sakit kita dan menyelesaikan masalah ini? Bisa kan, Raja? Raja udah bangun belum? Bukannya dia hari ini kerja ya? Apa aku bangunin aja kali ya? Sekalian aku tanya dia mau sarapan apa. Raja, Raja, Raja kamu gak kerja? Raja, 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 Raja. Raja ternyata udah pergi. Tapi kapan? Kok aku nggak tahu? Semoga aja Raja udah nggak kepikiran lagi soal semalam yang bersangkutan dengan Rama. Aku yakin sebetulnya Raja tahu kalau dia salah. Tapi dia berusaha untuk mengabaikannya dan terus-menerus menyalahkan aku atas kematiannya. Aku terima. Raja terus-terusan menyalahkan aku. Yang penting, Raja nggak terus menyalahkan dirinya atas kematiannya Rama. Kuatkan aku ya Allah. Saya nggak bisa terus-terusan kayak gini. Saya capek dengan tujuan saya menikahin Arsy. Saya pengen tenang, menikah sama Rani dan hidup bahagia. Peduli amat dengan janji saya memberikan rumah tangga neraka buat Arsy. Toh kenyataannya, Malam itu, Rama ditelepon seseorang berkali-kali. Sampai HP-nya jatuh ke bawah setir. Harusnya aku yang ambil HP-nya Rama, tapi aku kurang cepat. Aku memang salah.
saat mobil yang kami kendarai tertabrak dan tersangkut di jurang ini. Harusnya aku nggak keluar. Harusnya aku tetap di dalam mobil bersama Rama. Dan saat mobil itu jatuh ke jurang, harusnya aku mendampingi Rama dan aku mati bersama Rama. Aku juga nggak tahu mengapa laki-laki yang sangat aku cintai sebelumnya memberikan wasiat untuk kita menikah, Raja. Aku pikir setelah kita menikah, kita bisa membina rumah tangga yang bahagia, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga almarhum Rama bersama di alam sana, bisa bahagia di alam sana. Aku nggak tahu, bayangkan aku membahagiakan almarhum Rama. Membahagiakan kamu aja aku nggak bisa. Arsy, dia ingin membahagiakan saya. Rahman, maafin aku. Aku belum bisa menjadi istri yang sempurna untuk adik kamu. Adik kamu gak bahagia sama aku. Saya memang nggak berarti. Dan saya juga tidak pernah tenang. Kematian kakak saya selalu menghantui pikiran saya setiap hari, Arsy. Apalagi setelah saya tahu bahwa saya lah yang udah menyebabkan kakak saya meninggal, Arsy. Saya adik yang berguna. Saya juga salah sudah menikah sama kamu, Arsy. Karena saya menikah sama kamu, bukan karena saya menjalankan wasiat dari kakak saya. Tapi saya menikah sama kamu karena saya ingin membalas dendam atas kematian kakak saya, Arsy. Saya hanya ingin membuat hidup kamu hancur. Saya hanya ingin membuat hidup kamu menderita, Arsy. Raja, kematian Rama di sini itu sudah takdir. Gak ada siapapun yang bisa memiliki. Kita sama-sama sakit atas kepergian Rama. Bisakah kita berdamai untuk sama-sama menyembuhkan rasa sakit kita dan menyelesaikan masalah ini? Bisa kan, Raja? Lazim. Maafin gue, Ran.
Om? Ya, Bal. Dikira masih tidur. Kata Sumi katanya Om lagi flu ya? Udah enakan, Om? Mau aku tensi? Nggak usah. Om udah minum obat kok. Oh, ya udah kalau gitu. Aku pamit dulu ya, Om. Bal, sebentar. Duduk dulu. Om mau ngobrol sebentar sama kamu. Oke. Ngomong apa, Om? Bal, apa Raja sama Arsy sudah janjian lagi sama kamu untuk melanjutkan program hamil? Nggak ada, Om. Nggak ada. Maksudnya mereka nggak mau melanjutkan program hamil? Di kunjungan terakhir, pas aku ketemu sama Arsy sama Raja soal program kehamilan, kita belum membahas tentang kelanjutannya, Om. Ya mungkin nanti, Om. Ya kalau nanti sampai kapan, Bal? Om udah nggak sabar pengen punya cucu, Bal. Iya, aku sih udah bicara sama mereka. Aku juga udah ngasih tahu hal-hal apa aja yang harus mereka lakuin agar Arsy cepet hamil, Om. Tapi kayaknya sulit, Om. Sulit. Kenapa? Raja nggak subur? Atau Arsy menur? Enggak. Bukan itu. Bukan itu, Om. Ya mungkin karena kesibukan mereka, Om. Jadi mereka belum sempat bikin appointment lagi sama aku. Kalau kamu bilang sibuk selama mereka tinggal di sini, Om tahu banget mereka nggak terlalu sibuk kok. Om tahu banget loh. Kamu jujur aja, Bal. Sebenarnya ada kendala apa? Apa yang disembunyi? Hah? Iya, Om. Maaf, Om. Iya, kalau yang aku lihat, Arsy sama Raja itu kayak nggak serius, Om, untuk program hamil ini. Nggak serius. Berarti mereka nggak mau kasih cucu buat Om. Atau mereka jangan-jangan sampai memang nggak serius untuk dalam rumah tangga. Om tahu sih, mereka tuh menikah karena terpaksa. Nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang dalam rumah tangga mereka. Iya, tapi Om harus sabar dulu, Om. Jangan putus asa. Karena yang kulihat, Raja ini sekarang udah mulai perhatian sama Arsy, Om. Buktinya dia sampai nyelamatin Arsy waktu di kecelakaan bis. Ditambah ketika Arsy dirawat di rumah sakit, Om. Raja perhatian banget, bahkan selalu menjaga Arsy, Om. Itu kan artinya udah mulai tumbuh cinta dari suami ke istrinya. Kalau memang ada rasa cinta di antara mereka, mereka akan memperkuat hubungan rumah tangganya, Bang. Dengan menghadirkan seorang anak. Iya, iya sih, Om. Tapi memang kalau menurut aku, mereka hanya butuh waktu lebih intens untuk berdua, Om. Ya mungkin ada cara lain untuk bisa membuat mereka makin dekat gitu, Om. Oke. Om akan kirim mereka untuk pergi bulan madu. Ide bagus, Om. Ya udah kalau gitu, aku berangkat praktik dulu ya, Om. Ya. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai hari ini sampai seminggu ke depan, tolong kamu kosongin semua jadwal Raja. Ya, dia harus bulan madu sama istrinya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Pak. Iya, ini aku lagi perjalanan menuju ke kantor. Kamu nggak usah ke kantor Raja. Kamu pulang aja ke rumah. Nggak bisa dong Pak, aku hari ini ada 2 meeting penting loh Pak. Nggak bisa aku tinggalin. Papa udah cancel semuanya. Jadi mulai hari ini, sampai waktu yang tidak terbatas, kamu semua agendanya sudah dikosongkan. Jadi nggak usah ke kantor lagi. Kamu pulang aja. Loh, sebentar.
Ini kenapa, Pak? Mulai hari ini Papa yang akan gantiin kamu memimpin perusahaan. Maksud Papa apa? Aku diberhentikan. Bukan diberhentikan, Raja. Cuman dinonaktifkan sementara. Pak, memangnya aku selama ini salah apa, Pak? Ada yang kurang dalam pekerjaan aku? Gak ada, kan? Ya. Iqbal cerita sama Papa, kalau kamu sama Arsy itu tidak serius untuk melanjutkan program hamil. Pak, hanya karena hal sepele itu, Pak. Memang Iqbal ngomong apa sih, Pak, sampai Papa memberhentikan aku secara sepihak? Aku yakin Iqbal jangan-jangan sengaja menghasut Papa. Enggak. Kamu jangan berburuk sangka sama Iqbal ya. Justru dia yang kasih tahu ke Papa. Kalau kamu itu sangat perhatian sama Arsy. Apalagi waktu kecelakaan di bus itu kan. Kamu nekat untuk nyelamatin dia. Terus waktu Arsy dirawat di rumah sakit, kamu sangat perhatian untuk ngurusin Arsy di rumah sakit. Benar kan? Kamu mau bantah lagi. Menurut Iqbal, kamu sama Arsy itu cuman butuh momen untuk lebih romantis. Untuk lebih dekat, untuk lebih intim. Biar kamu cepat punya keturunan. Iqbal benar bilang sama Papa. Papa sekarang jadi mikir aja. Kamu itu terlalu sibuk untuk urusan kantor. Makanya Papa mau kamu sama Arsy untuk pergi bulan madu. Oke? Papa udah atur semuanya. Sekarang kamu pulang, kita ketemu di rumah kamu. Nanti Pak Jamal sama Sumi yang akan packing bantuin barang-barang kalian. Ya Allah, semoga nggak ada masalah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nati. Iya, Bu. Ayo masuk. Soalnya udah ditunggu sama majikan saya. Ayo, Bu. Tuh kan, ini tanda laundrynya. Ini baju gua. Saya nggak bisa terima baju ini. Saya minta ganti rugi. Apa? Ganti rugi? Ibu harus ganti rugi baju saya sama yang baru. Tapi kenapa Mbak? Saya kan udah kembalikan bajunya. Karena baju ini sudah dipakai sama orang lain. Lihat ini. Tanda laundrynya terlepas. Tapi Udah Bu, nggak usah ngeles deh. Ini dari baunya aja udah beda. Ini bukan bau laundryan tapi bau sabun cuci biasa. Saya yakin baju saya ini bukan ketinggalan. Tapi karena sebelumnya dipakai orang lain. Iya kan? kok dia bisa tahu ya? Aduh, Bu. Kok bisa-bisanya bajunya Non Adel itu di laundry? Aduh, kenapa malah dipakai? Tapi nggak begitu, Mbak. Bu, saya bukan orang yang gampang dibodohin. Apalagi sama ibu sekelas tukang laundry. Oh, saya jadi nyesel, Bu. Laundry baju di Bu Dahlia. Mendingan nggak usah kalau jadi begini mah. Ibu, baju saya ini bukan murahan loh. Kalau ibu mau tahu, saya beli baju ini di luar negeri sekitar $600 atau 8 jutaan. Jadi ibu harus ganti uang sebanyak itu. Atau enggak saya akan seret ibu ke polisi. Ya Allah. Mbak, saya mohon Mbak, tolong saya dikasih keringanan. Saya bingung nanti harus mengganti uang sebanyak itu dari mana. Lagi pula, saya belum pernah membayangkan punya uang sebanyak itu, Mbak, apalagi disuruh ganti.
Saya kasih ibu waktu 1 bulan untuk ganti ruginya. Bawa ibu ini keluar. Iya, Non. Udah lihat kenapa jadi begini, jadi berantakan semua. Aduh, saya tuh niatnya dari awal pengen nolongin ibu, biar laundrynya ibu itu laku. Tapi kenapa malah pakai bajunya Non Adel? Aduh, boro-boro saya dapat bonus, yang ada saya dipecat. Berantakan. Ayo Bu, aku antar. Masukkan semua pakaian kamu ke koper. Segera kamu pergi dari sini. Kenapa, Pak? Arsy diusir dari sini. Iya. Salah Arsy apa, Pak? Karena sampai sekarang kamu belum bisa kasih saya cucu. Itu salahnya. Hanya karena itu. Iya. Segera kamu pergi dari sini, Arsy. Menuju ke tempat yang lebih indah dan romantis, Arsy. Maksudnya, Pak? Papa udah siapin untuk kamu sama Raja Bulan Madu. Bulan madu? Ya, Bulan Madu. Kamu sama Raja boleh kembali ke rumah ini lagi kalau kamu sudah hamil. Memangnya semalam Pak Jamal dipanggil Non Arsy ada masalah apa sih? Gak ada masalah apa-apa. Tapi kok perginya kayak nyembunyiin sesuatu sampai-sampai Tuan nggak boleh tahu. Ayo, mau main rahasiaan ya? Kamu itu kepo banget ah. Jadi orang tuh nggak boleh kepo. Bukannya kepo, kan Suni pengen tahu. Kalau pengen tahu itu sama aja kepo istilahnya. Sebentar, Pak Jamal ceritain. Semalam Pak Jamal itu habis nganter Non Arsy ketemu Den Raja di sebuah tempat yang romantis banget. Tempat yang romantis? Ngapain aja? Bermesraan lah. Makanya mereka sekarang itu memutuskan untuk pergi bulan madu. Untuk meneruskan bermesraan itu supaya jangan terganggu sama orang lain. Begitu. Pasti asyik banget ya bulan madu. Rasanya gimana ya bulan madu? Kalau kamu pengen ngerasain bulan madu ya kamu nikah lah. Nikah? Iya. Nikah sama siapa? Sama Pak Jamal? Aduh, berat juga nih. Justru Pak Jamal keberatan kalau nikah sama kamu. Papa sudah minta izin sama kepala TPA tempat kamu mengajar untuk libur dulu sementara. Jadi kamu santai aja, nggak usah buru-buru ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Raja, Arsy, kalian enjoy, nikmatin bulan madu ini. Nggak usah buru-buru, santai aja. Iya, tapi aku kan udah bilang, Pak, aku masih banyak kerjaan yang mesti aku beresin. Urusan kantor masih kamu pikirin, jauh lebih penting ini urusannya masalah rumah tangga. Kamu harus bulan madu. Arsy harus hamil. Kasih papa cucu.
ini pasti perbuatan kamu kan? Ingat ya Arsy, kali ini saya akan bikin kamu lebih menderita. Ini tidak akan menjadi bulan madu yang nyaman buat kamu. Kamu kenapa, Raja? Sepertinya kamu nggak senang ya soal honeymoon ini? Enggak dong Pak, justru aku sangat senang. Aku sangat antusias. Cuma aku kepikiran, aku kan mau berkuda ya. Jadi aku minta sama Arsy untuk persiapin baju kuda aku ya. Oh, Biasa. oke itu. Tuan, Ben, maaf, barang-barang bawaan sudah siap semuanya. Makasih, Pak. Oke, tunggu apa lagi? Ya, Pak Jamal tolong anterin Raja sama Arsy. Siap. Nah, mari deh. Arsy, Papa titip ya. Jaga diri kamu baik-baik. Manfaatin waktu kamu sama suami kamu ini. Dan kamu Raja, jaga Arsy baik-baik. Oke, sayangi Arsy. Kalau kamu mau dapat kasih sayang dari Allah. Paham ya? Ya. Ya, ayo. Ayo Arsy. Ya. Ayo sayang. Halo sayang, Ya sayang. kenapa kamu telepon aku? Tumben kangen ya sama aku? Sama, aku juga kangen banget sama kamu. Iya, tapi selama seminggu ke depan, aku mungkin agak sedikit jarang komunikasi sama kamu. Oke? Pergi kemana? Jangan bilang kamu mau pergi sama si Arsy. Ran, nanti aku telepon kamu lagi. Berarti Raja benar mau pergi sama Arsy. Gue harus cari tahu mereka mau kemana. Gue yakin hari ini Arsy udah masuk. Gue harus ketemu sama dia. Sebentar aja. Pak Dimas? Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Tumben Pak Dimas kesini nggak telepon saya dulu. Iya Bu, kebetulan saya lagi lewat di sini dan saya rasa lebih baik saya mampir aja. Karena ada yang mau saya bahas mengenai sumbangan buku untuk perpustakaan di sekolah ini. Bisa? Bisa. Kalau begitu, mari ke ruangan saya. Baik Bu. Mari. Alhamdulillah. Kalau perusahaan Pak Dimas mau menyumbangkan 500 buku, kami sangat senang sekali. Kira-kira lusa atau Senin depan buku-buku itu akan kami kirim. Tapi saya bisa minta tolong untuk milih buku-buku yang akan saya kirim? Maksud Pak Dimas? Karena kita kurang tahu juga ya, yang dibutuhkan sama sekolah ini buku-buku yang seperti apa. Takutnya buku yang kita sumbangkan kurang sesuai. Mungkin Bu Arsy bisa bantu kita? Bu Arsy? Iya, karena saya yakin Bu Arsy pasti tahu pilihan buku-buku yang bagus dan yang dibutuhkan oleh anak-anak di TPH ini. Bu Arsy hari ini tidak mengajar, Pak. Kenapa? Apa Bu Arsy masih sakit? Bu Arsy minta izin kepada saya untuk bulan madu bersama suaminya. Bulan madu kemana? Maaf Pak Dimas, saya kurang tahu. Dan lagi pula itu bukan urusan kita, kan? Oh, saya hanya bertanya saja. Penasaran. Kan Bu Fatimah juga tahu kalau saya dan Bu Arsy berteman baik. Sebaiknya Pak Dimas jangan terlalu penasaran sama Bu Arsy. Apalagi berniat untuk mendekati. Jangan ya Pak. Bu Arsy itu sudah menikah dan punya suami.
Saya takut nanti suaminya salah paham. Kan nggak baik. Saya nggak ada maksud apa-apa kok, Bu. Dan justru menurut saya apa yang Bu Fatima pikirkan justru itu yang salah paham. Kok lama banget kamu keluarnya? Iya, tadi aku habis teleponan sama klien. Ya udah, berangkat. Jangan lupa ya, oleh-oleh buat papa. Papa maunya oleh-oleh apa? Cucu. Ayo jalan. Silakan, Den. Ya. Aku jalan nih. Papa jaga diri. Non, silakan. Tuan, Pak Jamal pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Jamal ya. Yusuf. Hati-hati di jalan Pak Jamal. Ya. Apa? Raja sama Arsy honeymoon? Raja tadi emang kasih tahu gue dia mau pergi, tapi dia nggak bilang mau ke mana. Gue yakin lu pasti emosi banget sekarang. Lo tahu dari mana? Kepala TPA tempat Arsy ngajar sendiri yang ngasih tauin gue kalau Arsy izin honeymoon. Keterlaluan. Ini Raja udah mulai mempermainkan gue. Ini semua salah lu, Ran. Gara-gara lu nggak mampu jagain Raja. Masa beneran sampai kerebut Arsy sih? Lo ya jangan nyalain gue dong. Lo tuh juga nggak becus. Lo berarti nggak bisa ngambil perhatiannya Arsy. Lo selalu kalah dan kecolongan sama Raja. Lo tuh laki-laki. Di mana harga diri lo? Masa cuma ngerebutin perasaan wanita aja nggak bisa? Sialan, Rani, kenapa malah jadi mojokin gue sih? Bukannya makasih gue udah ngasih tauin Raja sama Arsy kemana. Gue nggak bisa. Gue harus cari tahu mereka honeymoon di mana. Dan gue akan bikin honeymoon mereka hancur berantakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu kenapa lemes banget? Kan baru dapat uang laundryan. Bagi duitnya dong Bu, dia mau jajan. Ya, dia mau pergi sekarang nih, bagi dong. Ini semua gara-gara kamu, Dias. Gara-gara Dias? Emang Dias ngapain? Iya. Kalau bukan karena kamu berani-beraninya pakai baju laundryan pelanggannya ibu, kejadiannya nggak akan seperti ini, Dias. Baju saya ini bukan murahan loh. Kalau ibu mau tahu, saya beli baju ini di luar negeri sekitar $600 atau 8 jutaan. Jadi ibu harus ganti uang sebanyak itu. Atau enggak saya akan seret ibu ke polisi. Perasaan bajunya kan udah dibalikin. Orang dipakai cuma sehari kok. Aduh, ibu rempong banget sih. Kan gue mau pergi, gak ada duit lagi. Masa nih angkot lagi? Ibu. Bu, dia mau berangkat nih, bagi duit dong. Tambahin dikit aja.
Ibu kenapa sih? Gak biasanya banget kayak gini. Pasti ada masalah berat banget deh. Tapi kan gue juga gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau ke kampus nih, ada tugas lagi. Ya udah dia berangkat ya, Bu. Ibu baik-baik aja kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dari mana aku harus mengganti kemeja mahal itu dengan uang 8 juta? Kalau saja aku tahu dia yang pakai baju itu, pasti udah aku larang. Ya Allah, apa aku minta tolong Arsi aja untuk meminjamkan uang pengganti baju itu ya? Enggak. Kasihan Arsi. Gajinya sebagai guru TPA juga nggak seberapa. Apalagi kalau Raja sampai tahu. Nggak enak. Apalagi Raja juga udah banyak membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dahlia. Ini majikan saya, Non Adel mau ngomong sama Ibu. Iya. Ya, ini Non. Bu Dahlia? Mbak Adel, saya minta maaf ya. Saya tahu saya salah. Saya bingung, Mbak. Saya mau ganti uang sebesar itu dari mana? 8 juta buat saya besar, Mbak. Saya mohon dikasih keringanan. Dengar ya, Bu. Saya nggak suka karena Ibu udah kurang ajar seenaknya pakai baju saya. Itu baju kan mahal sama limited edition. Sebenarnya bukan saya yang pakai, Mbak. Tapi anak saya. Dia pakai untuk kuliah. Emangnya kampus mana? Di Nusa Bangsa, Mbak. Berarti emang bener dugaan gua. Anak Ibu kuliah di situ. Namanya siapa? Dias, Mbak. Ya ampun, Dias itu anak Ibu. Dias itu teman baik saya. Benar, Mbak. Anak saya temannya Mbak Adel. Iya, aduh. Maaf ya Bu kalau tadi kurang sopan. Gini deh, Ibu gak usah ganti rugi. Tapi, gimana kalau nanti sore Ibu kembaliin baju saya? Serius, Mbak Adel. Terima kasih banyak. Tapi Ibu harus hantar bajunya ke kampus saya ya. Ke kampus? Iya, soalnya sekarang saya mau jalan, ada urusan. Tapi saya butuh bajunya. Oh, iya. Saya pasti antarkan ke kampus sekarang juga. Ya udah, kabarin aja ya kalau Ibu sudah datang. Iya, Mbak Adel. Non Adel baik deh. Alhamdulillah. Akhirnya ada jalan keluar. Dok, ini status pasien yang barusan ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Ya bro. Maksud lo apa sih? Lo harus tahu. Gue cuma ngasih tahu appointment program kehamilan lo sama Arsi yang selalu diundur. Itu aja. Menurut gue wajar lah Om Irwandi kayak gitu. Karena dia khawatir sama kondisi rumah tangga lo sama Arsi. Gue juga salah. Gue minta maaf ya. Tapi kenapa gue ngelakuin itu? Supaya Om Irwandi gak makin kecewa aja. Karena suatu saat kebohongan lu akan ketahuan juga. Ya. Mati.
Kenapa posisi gue jadi serba salah gini ya? Gue gak bakal biarin Arsy jatuh ke pelukan lo. Dan gue bakal singkirin lo sama aja kayak waktu gue singkirin Rama. Sialan lu, Raja! Aku harus kasih tahu Mbak Ade kalau udah sampai. Aku chat dulu deh. Mbak Adel, saya sudah sampai di kampus Mbak Adel. Kok nggak kekirim ya? Aduh, gimana ya? Ya udahlah, aku langsung aja cari sambil telepon daripada nunggu-nunggu di sini. Bukannya ibu. Ngapain kesini? Ibu nelpon siapa ya? HP gue nggak bunyi. Apa ibu janjian ketemu sama orang lain di kampus ini? Kok nggak diangkat-angkat ya? Bias. Kenapa narik-narik ibu? Dia sih yang nanya, harusnya ibu ngapain di sini? Ibu mau ketemu teman kamu namanya Adel. Ibu udah janjian, ibu mau ngembaliin kemeja yang kemarin kamu pakai. Gawat kalau Adel tahu yang laundry baju itu nyokap gue. Udah, ibu pulang aja ya. Kenapa? Kan ibu belum ketemu sama orangnya. Ibu harus ketemu sama Adel. Udah Bu, tenang aja, biar dia sih yang kembaliin langsung ke rumahnya, oke? Kalau di sini tuh susah. Kalau nggak pakai nama lengkap, mendingan ibu pulang aja sekarang ya. Kamu ini kenapa sih? Kan ada kamu bisa nganterin ibu. Pokoknya ibu harus ketemu dulu sama Adel. Udah dia aja. Ini kamu kenapa sih? Gak apa-apa Bu, biar di... Gawat, si Adel. Cantik banget ya hari ini. Gue lebih cantik. Alhamdulillah. Itu Adel. Adel! Ibu. Adel. Ini bajunya. Oh, jadi ini nyokap lo? Iya, Dias memang anak saya. Kenapa, Mbak? Berarti kemarin lo pakai baju gua? Jangan-jangan selama ini lo pakai baju langganan laundry ibu lo buat pamer ke kita-kita. Kayak baju gua yang lo pakai ini. Aduh Dias, lo tuh ya pengen banget sih pakai baju yang modis dan up to date, tapi bisanya minjem doang. Aduh, lo tuh nggak mampu Dias, tapi pengennya pakai baju apa guys? Baju branded. Aduh.
digituin. Apa lu bilang? Raja sama Arsy sekarang lagi OTW honeymoon. Terus lu mau nyusulin mereka? Iya, emang kenapa? Pokoknya gue nggak terima dia honeymoon dan gue mau cegah dia, terus bawa dia balik. Lu di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain, Ran. Mereka itu udah suami istri. Apapun yang mereka lakukan itu sah. Sih, kalau jadi belain Arsy? Bukannya ngebelain, tapi itu tuh fakta. Udah daripada lu nyusulin Raja, mendingan lu di sini aja duduk manis. Lu tunggu Raja pulang terus nemuin lu. Gue nggak mau, Mon. Gue tuh takut. Raja kan udah janji. Lu tuh nunggu, nanti setelah 100 hari, dia bakal nyerahin Arsy terus nikahin lo. Gue tahu, Mon. Gue tahu banget Raja juga ngomong itu terus-terusan. Tapi tuh feeling gue nih nggak enak. Gue harus lakuin sesuatu. Gue nggak mau kalau sampai nanti terjadi apa-apa, terus mereka di sana malah makin deket, gue malah di sini gigit jari dong. Ran, please dengerin gue sekali aja, ya? Lo tuh apaan sih, Mon? Lo katanya ngakunya temen gue, tapi belakangan ini gue ngerasa lo tuh kayak serigala berbulu domba. Ngakunya doang temen, tapi kayak nusuk dari belakang. Mbak Adel, maaf. Mbak Adel bilang temannya Dias. Tapi kenapa mengganggu Dias dengan mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang nggak pantas? Gak pantas gimana? Anak ibu tuh emang pantas digituin karena nggak punya malu. Bu, Ibu mau tahu nggak Ibu diakuin apa sama Dias? Apa? Enggak kok. Ya emang mobil gue lagi di bengkel aja. Makanya gue jalan kaki. Ya, really? Ya. Terus tadi siapa yang nganterin lo? Pak RT. Waktu Dias diantar pakai motor bututnya itu, kita tanya, lo diantar sama siapa? Ibu mau tahu nggak jawaban anak kesayangan Ibu itu apa? Gue. ART gue. ART, asli banget ya Bu ya? Dias. Malu-maluin banget sih. Dengar ya, Bu. Aku akan lapor Bu Dahlia ke polisi kecuali Bu Dahlia bayar ruginya. Atau Bu Dahlia minta maaf ke aku sambil sujud. Adel, lo kalau punya dendam sama gue, lampiasin ke gue, jangan ke ibu gue. Lecut lo. Sorry ya, gue emang gak pernah ada urusan sama manusia receh kayak lo. Sampai lo berani-beraninya make baju limited edition gue. Baik Mbak Adel. Kalau itu bisa membuat Mbak Adel puas, saya akan mengikuti apa maunya Mbak Adel. Saya akan bersimpuh dan meminta maaf atas kesalahan dan kelalaian kamu. Cukup, Bu. Apa, Dias? Kenapa ibu ikutin siapa kata Adel? Gak apa-apa, Dias. Kita emang nggak mampu untuk mengembalikan dendanya. Dari mana uangnya? Kita minta ke Arsy, Bu. Dia telepon sekarang ya. Enggak. Ibu nggak mau gangguin kakak kamu. Ibu nggak mau ngerepotin Arsy. Heh, kok malah jadi pada ngobrol sih? Gue nggak punya banyak waktu lagi. Buruan atau gue ke kantor polisi sekarang? Jangan Mbak. Saya akan menuruti apa maunya Mbak Adel. Beneran. Bu, cukup, Bu. Dias, Lu boleh menghina gue. Gue yang salah.
bukan ibu gue. Biar gue yang sujud ke kaki lo. Lu ngapain? Mau videoin biar viral.